Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jini Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan mencapai tujuan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia dapat dikatakan salah satu modal dan memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sebaik mungkin. Hal tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan agar dapat berkembang secara produktif. Sumber daya manusia juga dianggap sebagai sesuatu yang penting pada suatu perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka suatu perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu kegiatan analisis dengan melakukan pengumpulan dan pemeriksaan pada aktivitas-aktivitas kerja pokok dalam suatu posisi, serta kualitas atau kemampuan, keahlian, dan lainnya. Untuk keperluan pelaksanaan aktivitas tersebut, selain itu, analisis pekerjaan juga memiliki arti yaitu sebuah analisis pekerjaan yang menghasilkan informasi-informasi mengenai pekerjaan apa saja yang dibutuhkan atau dilakukan untuk mencapainya. Tujuan dari perusahaan tersebut. Melalui adanya analisis pekerjaan, maka perusahaan dapat mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan ke depannya untuk berjalannya seluruh aktivitas perusahaan. Sebelum melakukan sebuah pekerjaan, biasanya dilakukan pengkajian mengenai aktivitas-aktivitas yang perlu dikerjakan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, analisis pekerjaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan sebuah pekerjaan, seperti pada kasus Koiriyah 2015. Bila diamati analisis pekerjaan pada pembangunan basement, terdapat dua pekerjaan yang harus dilakukan, yakni pekerjaan penggalian dan pemasangan diagram wall. Pekerjaan galian pertama harus dilakukan dengan kedalaman 1,85 m dan yang kedua dengan kedalaman 5,35 m. Pekerjaan diagram wall dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti concrete, boom, eskavator, dan crane. Tahap-tahap pengerjaan tersebut tentunya disusun terlebih dahulu melalui perumusan dan studi dari yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Pada manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan dapat juga dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah terlaksana dengan baik melalui sumber daya manusia yang ada dan untuk mengetahui sumber daya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan yang sudah direncanakan. Manajer memastikan bahwa karyawan yang ditempatkan berada di posisi pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Jika pekerjaan dilakukan oleh beberapa karyawan atau staf yang ahli dalam bidangnya, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Analisis pekerjaan juga dapat bertindak dalam mengevaluasi sebuah pekerjaan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pengerjaan sebuah pekerjaan atau sebaliknya. Mengembangkan dan mempertahankan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut dinilai berjalan dengan baik. Hasil analisis pekerjaan yang berkaitan dengan informasi penting bagi perusahaan dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan, sehingga informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk hal-hal berikutnya. 1. Mendaftar berdasarkan basis kompensasi. 2. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. 3. Menghilangkan persyaratan-persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi pekerjaan individual. 4. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. 5. Memadukan lamaran-lamaran dengan kualifikasi yang ada. 6. Meramalkan dan menentukan kebutuhan pelatihan untuk karyawan baru dan lama, serta mengembangkan karyawan yang potensial. 7. Menetapkan standar potensi kerja yang menantang.
8. Mengatur perusahaan dengan kemampuan dan keterampilannya. Dan terakhir, 9. Membantu revisi struktur organisasi dan perbaikan aliran kerja. Keberadaan analisis pekerjaan sangat dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia. Secara hukum, perusahaan tidak dituntut untuk membuat analisis pekerjaan, namun manajemen sumber daya manusia yang efektif menuntut adanya analisis pekerjaan. Sebagaimana analisis pekerjaan dapat berkaitan dengan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia menurut Mathis dan Jackson. Dapat dijelaskan bahwa analisis pekerjaan dapat digunakan untuk menguraikan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Setelah mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dikerjakan, maka perusahaan dapat melakukan beberapa aktivitas untuk menunjang keberlangsungan pekerjaan tersebut. Contoh, pada kasus sebuah perusahaan manufaktur yang menganalogikan satu karyawan dapat menyelesaikan 50 pekerjaan. Perusahaan manufaktur tersebut memiliki 750 pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, jumlah karyawan yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut hanya 10 orang. Maka, untuk menghadapi situasi ini, perusahaan akan melakukan rekrutmen karyawan sebanyak 5 orang untuk memenuhi kebutuhan karyawan agar pekerja tersebut dapat terpenuhi dan diselesaikan dengan baik. Selain melakukan rekrutmen pegawai atau karyawan, aktivitas-aktivitas lainnya dapat dilakukan untuk mendukung pekerjaan perusahaan. Jabaran mengenai aktivitas sumber daya manusia tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berperan dalam menentukan masa depan sebuah organisasi karena keberhasilan sebuah organisasi dipenuhi oleh sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan menentukan jumlah karyawan atau staf yang dibutuhkan. Dalam penentuan jumlah karyawan atau staf, organisasi dapat diketahui melalui kinerja organisasi tersebut. 2. Perekrutan dan seleksi. Perekrutmen merupakan kegiatan yang mencari dan memikat calon karyawan yang memiliki kemampuan, keahlian, motivasi, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sesuai dengan perencanaan pegawaian, merupakan pemilihan sekelompok pelamar yang memenuhi kriteria pada posisi yang tersedia pada perusahaan tersebut. 3. Kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan bentuk apresiasi atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Semakin besar kontribusi karyawan, maka semakin besar pula kompensasi yang akan diberikan perusahaan. Kompensasi juga dinilai dapat meningkatkan semangat karyawan. 4. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan kegiatan penting dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini untuk meningkatkan kinerja karyawan terhadap jabatan atau fungsinya. 5. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karya 5. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan berkenaan dengan seberapa baik karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Hasil dari penelitian kinerja berfungsi sebagai evaluasi terhadap kinerja karyawan. 6. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan merupakan aktivitas yang mengupayakan terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan yaitu produktivitas bekerja setinggi-tingginya. Perusahaan harus menjamin kesehatan pekerja pada karyawannya agar karyawan merasa aman dalam bekerja. 7. Hubungan serikat tenaga kerja. Jika tenaga kerja perusahaan diwakili oleh serikat tenaga kerja, maka analisis pekerjaan yang dapat dilakukan ialah: pertama, informasi dari analisis pekerjaan berguna untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut harus dimasukkan ke dalam perjanjian serikat tenaga kerja. Kedua, umumnya lingkungan tenaga kerja sangat spesifik menjelaskan uraian pekerjaan, tugas apa yang termaksud dalam suatu pekerjaan dan apa yang tidak. Terakhir, uraian pekerjaan yang tertulis dan spesifik dapat mengurangi pada tuntutan tenaga kerja. Rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan menurut Pringabayu dan Kusumastuti. Job design adalah fungsi menetapkan kerja seseorang secara organisasional.
dapat dikatakan bahwa aktivitas rancangan pekerjaan cenderung fokus terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Hal berbeda dengan analisis pekerjaan yang cenderung hanya mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Studi yang dilakukan oleh Pringabayu dan Kusuma Stuti, yaitu menunjukkan bahwa rancangan pekerjaan atau job design dapat mempengaruhi keterikatan karyawan dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan yang berjudul Analisa Pekerjaan dan Desain Job pada PT Chandra ELC di Sidoarjo, di mana terdapat beberapa jenis pekerjaan dan tugas masing-masing sumber daya manusia, dengan rancangan pekerjaan yang terdiri dari supervisor, kasir, konsultan produk, stroker, dan staf gudang, di mana pada setiap pekerjaan tersebut memiliki ketertarikan pada setiap jenis pekerjaannya. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi organisasi atau perusahaan dibandingkan dengan unsur modal, teknologi, dan uang karena manusialah yang menjalankan aset lainnya tersebut. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas menjadi kebutuhan dan prioritas setiap organisasi atau perusahaan. Untuk itu, setiap organisasi atau perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung efektivitas dalam pekerjaan dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis pekerjaan merupakan bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia untuk menguraikan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dari hasil analisis pekerjaan, maka perusahaan dapat mengembangkan menjadi suatu rancangan pekerjaan yang lebih spesifik dan untuk setiap sumber daya manusia yang akan terlibat dalam kegiatan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.